adanya sekolah ini membantu mereka bahwa mereka itu bisa seperti anak, siswa reguler lainnya. Saya pengen juga deh, mencoba. Akhirnya saya terjun kuliah PLB dan sekarang sudah, masuk ke jadi guru SLB juga dan mengajarnya ke tunarungu juga. Oke. Jadi bahasa isyarat itu, merupakan bahasa yang digunakan oleh teman-teman tuli, terus itu sebagai komunikasi nonverbal murid sendiri. Dari situ juga saya, belajar ke mereka, bahwasannya saya sebagai guru tidak hanya sebagai, materi mereka ke saya aja acuannya, saya juga perlu belajar ke mereka. Hai teman Pro2 Sudut Tanya Podcast, lanjut lagi hari ini barengan sama Sulis dan mau ngajakin kamu belajar juga. Kalau di episode sebelumnya kita udah kenal lebih dekat sama teman-teman berkebutuhan khusus. Nah hari ini kita mau belajar gimana sih caranya supaya lebih dekat lagi sama teman-teman berkebutuhan khusus. Hari ini sudah ada Kak Alfi Violita Dewi SPD. Halo Kak. Halo. Seorang guru juga di SLB ya Kak ya. Iya, Gimana Kak? Ini aku tuh selalu kagum sama orang-orang yang mengajar di SLB karena pasti kesabarannya setebal dompet orang-orang kaya gitu. Gimana akhirnya bisa terjun dan ngajar teman-teman SLB Kak? Kalau dari saya sendiri, dari awal tuh kayak ini sih, tergerak hatinya ingin membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang mereka itu, punya hak untuk mendapatkan pendidikan dan mereka itu juga, adanya sekolah ini membantu mereka bahwa mereka itu bisa seperti anak, siswa reguler lainnya. Itu sih yang menurut saya, ingin terbantu anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi terhitung sampai tahun 2024 ini udah berapa tahun Kakak terjun menjadi pengajar di SLB? Kalau dibilang sih, saya merasa baru-baru aja sih, karena merasa, baru 3 tahun bekerja di sini, dan itu menurut saya sudah dapat pengalaman yang luar biasa. Berarti dari 3 tahun aja, ini FYI ya teman Pro2, Kak Alfi ini jadi guru yang mengajar teman-teman tunarungu begitu ya, yang artinya bisa bahasa isyarat teman Pro2, baru 3 tahun. Nah, aku penasaran, gimana akhirnya Kakak kok tertarik buat belajar bahasa isyarat ini tadi? Awalnya itu, ketemu mereka tuh dengan mereka keterbatasan dan mereka memiliki karakter yang unik dan komunikasi yang, sangat menarik bagi saya, itu membuat saya, pengen coba juga. Terus juga, apa sih maksud yang dari mereka ucapkan, apalagi mereka tuh bisa, apa ya, bergerak dengan tangan, lihai untuk memberikan komunikasi melalui nonverbal dengan bahasa isyarat, dan itu membuat saya pengen belajar dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Terus tuh kebetulan tuh saya tuh dari anak guru juga, kebetulan, ibu saya guru SLB juga, dan SLB-nya di Tenggarong dan mengajar anak tunarungu. Dari situlah saya pengen juga deh, mencoba. Akhirnya saya terjun kuliah PLB dan sekarang sudah, masuk ke jadi guru SLB juga dan mengajarnya ke tunarungu juga. Oke, berarti paling tidak artinya Kak Alfi ini sudah dekat banget lah ya sama bahasa isyarat dan sejenisnya gitu ya Kak. Terus kenapa milih PLB dan kayak tuh belajarnya apakah memang difokuskan di bahasa isyarat atau ada materi-materi lainnya Kak? Kalau materinya itu kita semua dari ketunaan, dari tunarungu, autis, tunanetra, terus tunagrahita, semuanya kita pelajari. Dari situlah kita minatnya ingin kemana, dan berakhir ke skripsi kita tuh mau yang apa. Terus kebetulan saya pengennya ke tunarungu, jadi lebih memperdalam, pembelajaran itu, dan akhirnya sampai sekarang, dipercaya untuk menjadi guru SLB di bagian tunarungu. Oke. Nah ini Kak, sepenting apa sih sebenarnya bahasa isyarat untuk menjembatani atau kayak ya membuat masyarakat awam ini lebih dekat lagi sama teman-teman tunarungu? Jadi bahasa isyarat itu, merupakan bahasa yang digunakan oleh teman-teman tuli, terus itu sebagai komunikasi nonverbal. Dan komunikasi ini mengandalkan, seperti gestur,
terus ekspresi wajah, terus juga badan, dan itu merupakan, komunikasi yang, mereka bisa, Heeh, lakukan. Dan itu adalah merupakan salah satu dari budaya tuli, heeh. dengan cara mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Terus tuh juga, untuk gimana sih kita untuk belajar bahasa isyarat itu sendiri dengan cara kita, tahu bahwa budaya tuli seperti itu. Mmm, Dan kalau ingin belajar, sebaiknya belajarlah dengan teman-teman tuli karena, kita masuk ke dunia mereka. dunia Oh, mereka, oke. gitu. Tapi aku pernah dengar Kak, memang bahasa isyarat itu tuh di setiap negara berbeda, bahkan kayak di Mhm, setiap daerah pun berbeda gitu ya? iya betul. Oh, gimana caranya, Kakak sebagai seorang guru gitu ya di SMP yang akhirnya nge-handle teman-teman tuli gitu, yang Mhm. ngompakkan atau ngebikin bahasanya satu aja kita pakai yang ini? Mhm. Nah, kalau ini perlu kita benahi ya, karena kan bahasa isyarat sendiri tuh ada 2. Mhm. Ada yang dibikin oleh pemerintah itu SIBI, dan ini sering sekali dipakai di sekolah-sekolah. Oh, Iya. oke. Terus yang kedua itu Bisindo. Nah, kalau Bisindo ini merupakan, tata cara komunikasinya itu yang mereka, bikin dari teman-teman tulis Oh, sendiri. oke. Dan Bisindo ini seperti kayak bahasa daerah sih, Mbak, menurut saya. Karena kan tiap daerah tuh ada bahasa isyaratnya yang Mhm, mhm. masing-masing. Nah, itu sih yang menurut saya Bisindo ini, merupakan bahasa yang sering sekali dipakai, teman-teman tuli, Oke, gitu. berarti memang ya emang ada lah ya, berarti sejauh ini Mhm. teman tuli itu pakai 2 jenis bahasa isyarat gitu ya? Iya, dan ini tergantung dari orangnya. Oke, mau yang pakai Mhm. yang mana gitu Iya, ya? Nah, betul. dalam proses belajarnya nih Kak, ngajarin teman-teman yang, teman tuli nih Kak, ini prosesnya sebenarnya dari mana? Apalagi kalau misalkan yang awam banget nih, kayak misal aku pengen belajar gitu kan, tapi nol banget nih pengetahuannya, cuman tahu tepuk tangan doang nih. Iya. Kalau saya tuh pertama kali ya, dari pengalaman saya, itu tuh kita pengen belajar bahasa isyarat dari bahasa ejaan. Mmm, Kayak A, B, C, abjad, huruf, itu dari itu. Kalau sudah tahu dari itu, kita akan bisa, masuk ke kelas berikutnya, maksudnya kayak ke tahap berikutnya mhm, gitu. Kita bisa, belajar dari ucapan terima kasih, sama-sama, mhm. atau selamat pagi, siang, sore, dan itu tuh memang tahapannya, eee, tergantung kita. Kita Oke. bisanya ejaan dulu atau kata Sapaan imbuhan tadi. dulu, Oh, sapaan oke. dulu, itu. Tapi untuk struggle-nya sendiri ngajarin teman-teman yang, teman tuli yang nol banget nih apa, Kak? Kalau nol banget nih huruf sih, Mbak, Oh, keejaan gitu. oke, oke. Mhm. Berarti mereka memang nggak tahu sama sekali kan jatuhnya dan harus belajar dari awal Mhm. banget tahapnya begitu ya? Oke. Iya, bagi saya sih seperti itu ya, lebih ke penting tuh ejaan dulu. Mhm, mhm, mhm. Karena kalau misalkan kita nggak tahu ejaan, kita sulit. Paling komunikasinya dengan lewat, teks dari HP Mhm, atau apa gitu kan, mhm. tulisan. Menurut saya kayak ejaan tuh lebih penting sih. Oke. Nah, sekarang kan, Kak, kalau di televisi-televisi itu di pojok kiri atau di Mhm, pojok kanan tuh sudah ada sendiri kan, bahasa isyarat. Gimana tanggapan Kakak tentang ada inisiatif nih, gerakan dari pemerintah kan mhm. jatuhnya? Menurut saya sih sangat bagus ya, karena pemerintah tuh sudah mendukung adanya, eee, apa ya, kayak efektivitas untuk komunikasi. Mhm, Apalagi ini kan teman-teman tuli kita nih kan butuh, tidak hanya butuh, teks aja, mhm. kita harus memerlukan mereka, komunikasi yang sampai ke mereka. Dan itu menurut saya pemerintah sudah sangat bijak untuk mengambil keputusan dalam, memberikan pelayanan yang baik untuk teman-teman tuli. Mhm, Gitu. oke. Nah ini Kak, udah 3 tahunan lah ya ngajarin teman tuli. Ada nggak sih kayak kejadian-kejadian yang lucu, unik, atau nggak terlupakan gitu? Kalau kejadian sih ada ya, khususnya saya sendiri kadang masih, apa yang mereka ucapkan kadang kita nggak nyampe nyampe gitu, Heeh. informasinya keliru. Nah, ini sih yang saya sering ngalamin apalagi sama murid-murid sendiri. Dari situ juga saya, belajar ke mereka, bahwasannya saya sebagai guru tidak hanya sebagai, eee, materi mereka
ke saya aja acuannya, saya Mhm. juga perlu belajar ke mereka gitu. Oke. Bahwa kan ini kan bahasa mereka, jadi saya tanpa segan untuk belajar ke mereka juga, Oh, oke. gitu. Tapi mereka artinya kayak ya menerima-nerima aja kalau misalkan kita mau belajar ya, Kak, ya. Iya. Terus ada nggak sih kayak kalau misalkan ada satu komunitas gitu kan, Kak, terus kayak kita belajar langsung sama teman tuli, responnya mereka tuh kebanyakan gimana, Kak? Wah, kalau mereka sih senang ya, Mhm. karena mereka merasa ada yang ingin belajar, mereka, Mhm. mengenal mereka, terus mengerti bahasa mereka, mereka tuh sangat senang. Mhm Dan mhm. itu sangat positif sekali sambutannya, dan itulah yang membuat saya terkesan untuk belajar terus dengan, bahasa isyarat ini. Oke. Nah, ini Kak, tapi basically ngomongin soal bahasa isyarat ya, ini kalau aku sebagai orang awam memandang kayak, oke kita harus ya, paling nggak remaja lah untuk belajar. Tapi sebenarnya usia ideal untuk mengajarkan bahasa isyarat ke anak-anak berkebutuhan khusus itu sejak kapan? Untuk usia idealnya menurut saya sih itu relatif ya, Mbak, Mhm boleh di kalangan mana saja, mhm. boleh belajar, dan itu tidak ada tergantung dari usia. Mhm. Asalkan niatnya mereka tetap, pengen belajar atau enggak, itu tergantung niat. Mhm mhm. Tapi kalau dari saya sendiri, mungkin dari, eee, usia remaja oke, untuk belajar bahasa isyarat. Terus juga ada lagi nih yang kayak mungkin maaf ya, anaknya, Mhm bisa dengar, terus orang tuanya mhm tuli, dan itu kan memaksa mereka untuk bisa bahasa isyarat. mhm. Maksudnya agar mereka bisa komunikasi dengan orang tuanya. Jadi menurut saya usia tuh tidak, eee, Iya, bisa tidak untuk ini sih. tidak bisa ini ya, maksudnya, harus kompak lah antara orang tua dan juga anak, jatuhnya Iya, jadi begitu. usia itu tidak membatasi untuk belajar bahasa isyarat. Mhm mhm. Tapi kalau menurut Kakak sendiri, seberapa besar sih peran orang tua, untuk mendukung anak ini bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat secara, lancar gitu, Kak? Mhm. Kalau dari orang tua sendiri yang punya anak tuli gitu kan, menurut saya lebih baik anak itu diajarkan sedini mungkin. Mmm, Karena itu adalah, kunci utama agar anak bisa memberikan apa perasaannya, apa yang mmm. ia mau. Dari peran itu, menurut saya dari sejak dini untuk belajar bahasa isyarat, gitu Oke, sih. berarti memang harus pokoknya ya sedini mungkin atau secepat mungkin udah bisa lah ya. Heeh heeh Betul. heeh. Nah, boleh dong Kak, ada satu pesan nggak nih untuk masyarakat Samarinda atau mungkin untuk orang tua di luar sana yang mempunyai saudara, punya teman, punya anak yang berkebutuhan khusus, silahkan. Iya. Menurut saya ya, eee, tidak apa-apa belajarnya, menurut saya sebaiknya belajar tuh bisa di mana saja. Mhm. Dan itu kalau ingin belajar bahasa isyarat, bisa nih masuk ke komunitas, ataupun ada keluarga yang punya, tuli, Mhm. itu, boleh belajar di sekolah yang bisa, eee, aduh Mbak, Untuk, yang bisa ini ya, yang bisa ngajarin gitu iya, ya, yang bisa mhm. ngajarin, dan itu belajarnya di mana saja bisa, asalkan bahasa isyaratnya itu Yang 2 tadi, iya, tuh, yang 2 Sibi tadi, dan Sibi juga atau Bisindo. Bisindo. Iya. Iya, wis asik. Dan pastinya Kak, boleh nggak diajarin? Ini kalau mau bilang terima kasih gini nggak sih? Iya, Gini ya? terima kasih. Terima kasih, gini, Iya, terima kasih, terima yeay, kasih. yeay, Yeay. hari ini teman produk kita udah seru-seruan belajar bahasa isyarat. Nanti kayaknya habis ini aku mau lanjut, kan kita belajar seminggu ke depan ya, full Mhm. tapi 24 jam. Iya, boleh deh. Terima kasih Kak Alfi hari ini sudah main-main, mampir ke Iya. podcast-nya Prado RRD Samarinda. Kita nanti bakal ketemu lagi di mungkin kita bisa kolaborasi kali ya sama teman tuli juga nih Iya. bikin program. Pastinya mudah-mudahan sukses dan kesabarannya selalu ditambah untuk ngajarin teman-teman berkebutuhan khusus ya. Amin. Iya, amin. Dan teman Pro 2 itu tadi untuk episode kali ini kita udah, sedikit mengenal lebih jauh lagi tentang teman-teman yang berkebutuhan khusus. Pastinya teman tuli ya dengan, gimana bahasa isyarat menjembatani gitu dan pastinya karena bahasa universal salah satunya bahasa isyarat ini yang akhirnya bisa ngebikin kita lebih dekat dengan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan pastinya masih di Sudut Tanya Podcast. Bye-bye.